Di sini saya akan membahas terkait sumber hukum ketenagakerjaan. Sebelum memahami materi terlalu dalam, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu sumber hukum. Sumber hukum dapat dikatakan sebagai asal mulanya hukum yang merupakan segala hal yang menimbulkan seperangkat aturan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Stephen Bergen, membagi sumber hukum menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil yaitu di mana sumber hukum tersebut itu diambil, sedangkan sumber hukum material yaitu di mana suatu pembentukan dari hukum itu sendiri yang memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Berangkat dari dua pembagian hukum tersebut, dalam konteks Indonesia, sumber hukum material adalah Pancasila yang terkandung di dalamnya berupa muatan filosofis bangsa Indonesia, identitas hukum nasional, dan muatan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum atau meta juris di Indonesia. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menjadi sandaran atau acuan bagi norma-norma hukum di bawahnya yang di dalam pembentukannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam negara Indonesia merupakan runom atau norma dasar sebagaimana teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan oleh Nauyaski dengan istilah yang berbeda yaitu Stat Fundamental Norm atau norma fundamental negara. Mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber yang ada di Indonesia dilandasi oleh ketetapan MPR nomor 20/MPRS/1966 Junto, ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973 Junto, ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. Norma dasar atau norma fundamental negara sejatinya menjadi tolak ukur atau fondasi dalam pembentukan hierarki dengan pola superordinasi dan subordinasi. Hierarki peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum formil haruslah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalam pasal 7 ayat 1 telah secara tegas mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan lebih lanjut diterangkan pada ayat 2 yaitu menyatakan peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, dan juga DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, serta kepala daerah atau kepala desa atau yang setingkat. Selanjutnya, Nauyaski berpendapat bahwa norma dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu runom atau norma dasar, stat fundamental norm atau norma fundamental negara, stat grundgesetz atau aturan dasar pokok negara, formal Gesetz undang-undang, dan Verordnung et Autonom Staats atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Selanjutnya, Nauyaski berpendapat bahwa norma dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu runom atau norma dasar, stat fundamental norm atau norma fundamental negara, stat grundgesetz atau aturan dasar pokok negara, formal Gesetz undang-undang, dan Verordnung et Autonom Staats atau aturan pelaksana dan aturan otonom. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, undang-undang dan aturan peraturan perusahaan atau PP dan perjanjian kerjasama bersama atau PKB dikenal dengan istilah hukum ketenagakerjaan otonom. Oleh karena itu, dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas lex superior deroga legi lex inferior, maka dapat disimpulkan substansi dari hukum ketenagakerjaan otonom tidak boleh bertentangan atau berkualitas lebih rendah daripada yang telah diatur dalam hukum ketenagakerjaan heteronom. Pelanggaran terhadap hal ini melahirkan konsekuensi hukum, batalnya substansi hukum ketenagakerjaan otonom, dan berlakunya hukum ketenagakerjaan heteronom. Hukum ketenagakerjaan heteronom menurut
R. Gunawan Utomo bahwa hukum ketenagakerjaan heteronom yaitu aturan ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai pihak yang lemah. Keberlakuan dari aturan yang dibuat oleh pemerintah ini dibuat untuk berfungsi sebagai dasar aturan jaring pengaman atau safety net bagi pekerja. Hal ini pula membuktikan bentuk dari campur tangan negara dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia yang berlaku bagi setiap pekerja dari Sabang sampai Merauke, guna untuk menghindari praktek perbudakan yang sebagaimana terjadi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Contoh hukum ketenagakerjaan yang bersifat heteronom yaitu jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung telah mengeluarkan jurisprudensi di bidang hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai ketentuan upah proses. Hal ini dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat di antara hakim baik pada tingkatan pengadilan hubungan industrial, pada pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penerapan ketentuan mengenai upah proses. Walaupun sebenarnya Mahkamah Agung melalui putusan nomor 37/PUU-9/2011 telah menyatakan bahwa upah proses wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun melalui jurisprudensi nomor 1/PHI-2018, Mahkamah Agung menyatakan secara tegas upah proses selama-lamanya 6 bulan. Maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji dan mengabulkan pasal, ayat, atau frase dalam suatu pasal atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik yang bersifat membatalkan keberlakuan atau null and void maupun menafsirkan konstitusional atau conditionally constitutional atau conditionally inconstitutional demi hukum menjadi bagian dari hukum ketenagakerjaan heteronom. Salah satu contoh antara lain 1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-9/2011 tanggal 19 September 2011. Putusan ini telah menafsirkan inkonstitusional bersyarat frase belum ditetapkan dalam pasal 155 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-15/2017 tanggal 7 Desember 2017. Putusan ini telah membatalkan keberlakuan null and void frase kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dalam pasal 153 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-10/2012 tanggal 19 September 2013. Putusan ini telah membatalkan keberlakuan atau null and void pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hukum material utama yang menjadi acuan utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di dalam hubungan kerja. Aturan-aturan yang ada dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, yaitu antara lain: pertama, bagian pengupahan. Salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum. Yang kedua, bagian pemutusan hubungan kerja atau PHK. Salah satunya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep 78/Men/2001 tentang perubahan atas beberapa pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep 150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian di perusahaan. Yang ketiga, bagian penyerahan sebagian pekerja pada perusahaan lain. Salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain. Yang keempat, bagian tenaga kerja asing.
Salah satunya diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh merupakan hukum material utama yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di Indonesia. Aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, yaitu salah satunya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Cap 16/Men/2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan hukum material utama yang menjadi acuan utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia. Aturan-aturan yang ada dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, yaitu salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang honorarium atau imbalan jasa bagi konsiliator dan penggantian biaya bagi saksi dan saksi ahli dalam sidang mediasi atau konsiliasi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Pemburuan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia merupakan hukum material utama yang menjadi acuan utama dalam pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Aturan-aturan yang ada dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, yaitu salah satunya diatur dalam Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja merupakan hukum material utama yang menjadi acuan utama dalam keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Aturan-aturan yang ada dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaan yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, yaitu salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Setelah membahas hukum ketenagakerjaan heteronom, selanjutnya akan dibahas hukum ketenagakerjaan otonom. Menurut Uwiono, aturan-aturan di bidang ketenagakerjaan yang secara bersama-sama dibuat oleh pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Maka hubungan superordinasi dan subordinasi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai hukum ketenagakerjaan heteronom, yaitu 1. Perjanjian kerja. Hubungan kerja sebagai dasar hukum yang mengikat hak dan kewajiban pekerja dengan pengusaha didasarkan pada sebuah perjanjian kerja. Dalam pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah membatasi materi atau substansi yang diatur dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan PP, perjanjian kerja bersama PKB, dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peraturan perusahaan atau PP. Pengusaha wajib membuat peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten atau Kota manakala mempekerjakan pekerja lebih dari 10 orang. Peraturan perusahaan memiliki keberlakuan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Serta sebuah peraturan perusahaan setidak-tidaknya wajib mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu keberlakuannya. Hal ini diatur sebagaimana dalam pasal 111 ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Dalam pasal 116 sampai dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya telah diatur lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor /Men/XI/2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Keberlakuan perjanjian kerja bersama atau PKB dibatasi paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesempatan tertulis dengan serikat pekerja atau serikat buruh dengan jangka waktu 1 tahun. Dalam hal satu, perusahaan terdapat serikat pekerja atau serikat buruh, maka ada 3 kondisi. Yang pertama, terdapat satu serikat pekerja atau serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50% dari total jumlah pekerja dalam satu perusahaan. Yang kedua, terdapat serikat pekerja atau serikat buruh yang memiliki anggota kurang dari 50% dari total jumlah pekerja dalam satu perusahaan. Kondisi yang ketiga adalah terdapat lebih dari satu serikat buruh atau serikat pekerja dalam satu perusahaan. Kondisi ini sebelumnya diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 115/PUU sampai 7/2009 tanggal 10 November 2010 telah membatalkan keberlakuan null and void ayat 1 dan ayat 2 dalam menafsirkan konstitusional bersyarat ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terima kasih.